Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di kelas online mata pelajaran sosiologi. Baiklah, untuk hari ini kita akan memasuki pembahasan materi bab kedua, yaitu tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Sebelum kita memasuki materi tentang permasalahan sosial dalam masyarakat, kalian dapat mengamati keenam gambar yang ada di video ini. Nah, sesudah kalian mengamati keenam gambar tersebut, sekarang mari kita kelompokkan. Keenam permasalahan tersebut termasuk dalam kelompok masalah pribadi atau dalam kelompok masalah-masalah sosial. Nah, sesudah kita mengamati keenam gambar tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya yang termasuk kelompok ke dalam masalah pribadi terdapat pada gambar 1 dan juga gambar 4. Gambar 1 dan gambar 4 menunjukkan adanya permasalahan antar individu, makanya dikategorikan oleh masalah pribadi. Sedangkan gambar 2, gambar 3, gambar 5, dan gambar 6 itu masuk ke dalam kelompok kategori, yaitu masalah-masalah sosial. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya masalah pribadi adalah masalah yang dialami diri sendiri dan memungkinkan orang lain tidak merasa dirugikan. Berbeda dengan masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup kelompok sosial. Tidak semua masalah di masyarakat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Berikut kriteria masalah sosial. Yang pertama, terdapat kriteria umum. Masalah bisa muncul karena perbedaan nilai yang dianut dalam masyarakat. Yang kedua, sumber masalah. Sumber masalah berasal dari kondisi dan proses sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga bisa berasal dari bencana alam. Yang ketiga, terdapat pihak penentu masalah sosial. Masalah sosial tidak bisa hanya diklaim oleh satu individu saja, namun harus ada pihak lain yang menetapkannya, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial yang punya pengaruh yang besar. Yang keempat, masalah manifest dan masalah laten. Masalah manifest karena ada tindakan yang melenceng pada nilai dan norma di dalam masyarakat, dan masyarakat yakin dapat mengatasinya. Sedangkan masalah laten adalah masalah yang tersembunyi dan masyarakat tidak mampu mengatasinya. Yang kelima, terdapat perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial. Tidak semua masalah sosial jadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian masyarakat juga termasuk masalah sosial. Oke, selanjutnya kita akan mengkaji tentang faktor penyebab masalah sosial. Faktor penyebab masalah sosial itu ada 4 faktor. Yang pertama, ada faktor ekonomis. Yang kedua, ada faktor biologis. Yang ketiga, ada faktor kebudayaan. Dan yang keempat, ada faktor psikologis. Yang pertama, yaitu faktor ekonomis. Faktor ekonomis yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan. Contohnya seperti kemiskinan yang mengakibatkan pengangguran. Terus yang kedua yaitu faktor biologis. Faktor biologis adalah penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik. Contohnya penyakit yang menyerang fisik, terus wabah penyakit menular seperti cacar atau seperti flu burung. Nah, yang ketiga yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan merupakan salah satu penyebab perilaku negatif yang mengganggu masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma di dalam masyarakat. Contoh faktor kebudayaan.
Faktor kebudayaan ini sangat berkaitan dengan konflik sara, suku, agama, dan ras, dan juga terkait dengan kekeluargaan. Contohnya seperti kenakalan dari seorang anak. Yang ketiga yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini melibatkan kejiwaan. Contohnya cacat mental, sakit jiwa, cenderung ingin bunuh diri, atau penyakit-penyakit syaraf lainnya. Oke, selanjutnya yaitu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama ada korupsi. Korupsi itu adalah menyalahgunakan kepercayaan dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang, namun memiliki dampak negatif pada banyak orang. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Biasanya yang berkaitan dengan faktor ekonomi atau finansial, atau yang berkaitan dengan status sosial seseorang. Contohnya itu yaitu seperti kemiskinan. Yang ketiga, disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan dalam keluarga, biasanya dari faktor kebudayaan. Misalnya, terjadi perceraian atau broken home, dan hal tersebut akan mempengaruhi mental anak jika tidak diberikan edukasi yang baik. Yang keempat, kependudukan. Kependudukan misalnya terjadi akibat urbanisasi yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan penduduk di suatu kota mengalami kepadatan dibandingkan kota lainnya. Yang kelima yaitu konflik. Konflik itu mengarah pada perpecahan dan mengarah kepada beberapa aspek. Nah, selanjutnya yaitu upaya mengatasi masalah sosial. Jika ada faktor yang menyebabkan munculnya masalah sosial, maka ada upaya untuk mengatasi masalah sosial. Upaya mengatasi masalah sosial yang pertama, untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, maka perlu adanya lapangan kerja baru. Diharapkan pemerintah dan pengusaha dapat membuka lapangan kerja baru agar jumlah pengangguran dapat tertekan, dapat ditetapkan jumlah penganggurannya, dan juga jumlah kemiskinannya pun akan berkurang. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi pada keluarga yang kurang mampu, dan yang terakhir akan adanya keterampilan tambahan yang diberikan bagi keluarga yang memiliki produk yang kurang, dan keterampilan tambahan tersebut bisa mereka untuk membangun usaha mikro dan usaha rumahan. Terus yang kedua yaitu disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga, upaya mengatasi masalah disorganisasi keluarga. Yang pertama yaitu komunikasi antar keluarga. Antar keluarga atau antar anggota keluarga itu sangat penting untuk dilakukan agar tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman kecil. Ya, sehingga kesalahpahaman kecil itu bisa mengakibatkan kesalahpahaman besar dan berdampak pada disorganisasi keluarga. Terus yang kedua, edukasi mengenai keluarga. Di situ edukasi atau pembinaan mengenai apa itu keluarga, dan juga kita harus menerapkan rasa kasih sayang kepada keluarga agar pemahaman dan juga kesalahpahaman itu dapat diminimalisir. Terus yang ketiga yaitu masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang melonjak atau di luar kontrol itu terjadi biasanya dari urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota yang perlu adanya sosialisasi atau pembinaan mengenai program keluarga berencana. Kemudian ada juga transmigrasi, sehingga apabila terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa menuju suatu kota tertentu, biasanya terjadi urbanisasi yang besar-besaran pada daerah tertentu. Itu dilihat dari kota atau desa yang memiliki peluang bekerja yang lebih baik. Sehingga apabila dilakukan transmigrasi, misalnya
jumlah lonjakan penduduk bisa dikontrol. Jadi, selain jumlah penduduk bisa dikontrol, produktivitas akan tetap jalan dari sumber daya manusia yang juga ada ke daerah lainnya. Yang keempat yaitu konflik. Masalah konflik ini upaya untuk mengatasinya, kita harus menerapkan sikap toleransi. Kita saling menghargai, terus kita saling bekerja sama, dan kita dalam kehidupan sehari-hari harus selalu menerapkan jiwa toleransi, karena kita masyarakat Indonesia itu penduduknya berasal dari suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda. Dengan menerapkan rasa toleransi, maka kita akan mengupayakan mengatasi tidak munculnya konflik yang ada di masyarakat. Oke, sesudah tadi kita membahas mengenai masalah-masalah sosial di masyarakat, faktor penyebab masalah sosial, dan upaya menangani masalah sosial, Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Soalnya adalah salah satu bentuk-bentuk permasalahan sosial yaitu rendahnya kualitas penduduk. Salah satu yang menjadi penyebab masalah ini yaitu A. Tingkat pendidikan penduduk rendah, B. Banyak lulusan sarjana yang menganggur, C. Penduduk rajin belajar sendiri. Nah, untuk menjawab soal ini, silahkan kalian tulis nama kalian, kelas, dan jawaban kalian di kolom komentar video ini ya. Selamat mengerjakan. Kelas, cukup di sini materi yang Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan soalnya dan selamat pagi. Terima kasih.